Ya, dialog kita kembali lanjutkan. Kita masih bersama Pak Irwan Lubis dari OJK berbicara mengenai seberapa amankah perbankan Indonesia saat ini dengan level rupiah yang terus terdepresiasi. Pak Irwan, sebelum kita ingin tahu mekanisme atau protokol apa yang sudah disiapkan oleh OJK untuk kemudian membendung krisis, apalah itu namanya yang kita tidak inginkan, bandingkan, mungkin masyarakat juga ingin membandingkan secara secara teoritis, secara praktisnya begitu ya, perbankan di tahun 98 dengan perbankan saat ini. Karena kan orang membandingkan 14.000 saat ini dan 14.000 saat 98, which is itu bukan perbandingan karena nilai 14.000 saat 98 dan saat ini sudah sangat-sangat berbeda. Tapi sehat perbankannya seperti apa nih dibandingkan, Pak? Ya. Jadi begini, Pak Ade. Pertama, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Pertama dari struktur industri perbankan. Kalau 98 kita punya bank 238, sekarang tinggal 118. Mungkin habis separuhnya itu udah kita lakukan konsolidasi, baik kena krisis maupun dengan program konsolidasi yang dilakukan oleh otoritas. Terus yang kedua bahwa proses pengawasan berbeda. Kalau dulu kita cenderung kepada expose, artinya kita melihat data, kemudian tentukan prudensial dan tingkat kesehatan. Tetapi sekarang kita sudah melakukan pengawasan yang berbasis risiko, forward looking. Jadi ada 4 hal komponen yang selalu kita perhatikan. Pertama, profil risiko bank. Kedua, kita melihat governance dari pengelolaan bank. Yang ketiga, kita melihat bagaimana kekuatan permodalan bank. Yang keempat, kita melihat bagaimana rentabilitas. Sehingga jauh environment maupun infrastruktur sekarang ini jauh lebih baik dibanding 98. Bahkan dengan keberadaan OJK, kita juga sekarang sudah bisa melakukan yang namanya pengawasan terintegrasi. Jadi transaksi intragroup, kemudian bank dengan anak perusahaan, bank dengan sister perusahaan, itu bisa diawasi OJK. Makanya kita juga akan mengeluarkan rating secara konglomerasi. Jadi contohnya, misalnya katakanlah Bank Mandiri, atau BRI, itu kan punya anak perusahaan. Nah, kita akan mengawasinya secara terintegrasi. Ratingnya keluar secara dimulai kapan, Pak, untuk rating ini? Ini sudah kita... Ini sama seperti kayak rating dikeluarkan oleh Pevindo atau semacamnya? Ratingnya itu sama seperti rating tingkat kesehatan yang dikeluarkan, tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh OJK. Jadi dia tetap ada 4 komponen, cuma nanti ada namanya rating terintegrasi. Jadi dari rating itu kita bisa mengetahui kondisi bank dan anak perusahaan itu kondisinya baik atau tidak, sehat atau tidak. Terkait dengan mekanisme yang ingin saya tanyakan juga, ini tadi ada 5 bank yang kemudian sudah lampu kuning lah ya. Apa yang akan dilakukan oleh OJK? Hanya mengawasi atau memberi? Jadi gini, pengawasan itu secara reguler kita lakukan. Kemudian dari hasil pengawasan, kemudian juga analisis, ada tindak-tindakan yang kita lakukan. Kita mempunyai supervisory plan. Jadi tidak ujuk-ujuk kemudian kita tidak tahu penyakit bank. Kita akan sangat tahu. Kita punya supervisory plan yang kita jalankan secara tertib, ada siklusnya. Nah, seperti katakanlah ada case bank yang menurut kita akan mengalami tekanan modal, kita akan panggil mulai dari pemilik bank maupun manajemen bank. Penyakit perbankan di Indonesia apa, Pak? Nah, saat ini sebenarnya yang di depan mata yang kita khawatirkan adalah tekanan non-performing loan, NPL, karena itu pada akhirnya akan berpengaruh ke modal akan berpengaruh kepada standar rasio sesuai dengan ukuran bank sehat. Nah, oleh karena itu sebelum itu terjadi kita akan call, kita bisa call juga owner, kita minta misalnya harus ada misalnya perlu capital injection, harus direncanakan masuk di dalam business plan, dan ini sudah kita lakukan. Dilemanya adalah perbankan didorong untuk mengeluarkan kredit, tapi kemudian bahaya atau ancaman NPL sudah mengancam begitu ya. Itu dilema begitu untuk dunia perbankan saat ini. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin untuk Pak Irwan. Mekanisme atau protokol yang sudah disiapkan oleh OJK sejak jauh hari ketika OJK terbentuk tentunya adalah untuk menata sistem keuangan di Indonesia lebih baik, agar salah satunya adalah untuk membendung hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah krisis ekonomi. Apa sudah bisa digambarkan mekanisme dan protokol apa untuk kemudian bisa mengantisipasi itu? Ya, artinya begini. Pertama di OJK sendiri secara internal kita ada yang alatnya yang selalu kita sebut protokol manajemen krisis. Ini ada indikator-indikator, ada heat map yang kita perhatikan. Ya, misalnya bagaimana tekanan dari indeks sektor jasa keuangan. Kemudian kita juga melihat bagaimana mengenai banking condition indikator. Nah, ini juga kita perhatikan. Nah, tentunya
dari situ misalnya kalau lampunya kuning, ya kita juga udah ada hal-hal secara internal. Sekarang lampunya apa, Pak? Sekarang itu lampunya bening. Ya udah dari hijau sudah menyentuh ke kuning. Hijau menyentuh kuning. Tapi kuning ini kan masih dalam posisi siaga lah ya. Jadi masih oke. Istilahnya kalau orang yang masih flow, jadi masih banyak waktu dan kesempatan untuk kita memperbaiki sebelum terjun ke merah. Nah oleh karena itu apabila kita udah melihat indikator itu, akan ada tindakan-tindakan yang kita lakukan. Seperti kemarin, baik dia dari sisi regulasi, ada beberapa relaksasi ketentuan mengenai restrukturisasi kredit, ya, kemudian kita juga melakukan relaksasi di dalam perhitungan bobot risiko, baik untuk kredit perumahan yang beragunan rumah tinggal, kemudian kendaraan bermotor, kemudian juga kita juga melakukan beberapa yang kita lihat dari aspek yang lainnya. Selain perbankan juga ada di industri keuangan non-bank maupun di pasar modal. Jadi mudah-mudahan misalnya ini bisa berjalan dengan baik, ya kita berharap krisis tidak berlanjut, karena kondisi bank bisa jalan, intermediasi bisa bagus. Sampai Juni ini intermediasi masih bagus, pertumbuhan kredit masih sekitar 4,18%. Akhir tahun sampai Juni ini. Kita harapkan akhir tahun kalau kondisi membaik ya bisa double digit ya, bisa di atas 11. Tapi misalnya terjadi krisis, ada protokol yang bisa kita lakukan. Kita punya FKSSK, di sana bisa dibahas ya mengenai proses langkah-langkah yang terkait bagaimana pengendalian dan sektor jasa keuangan ini bisa kita kendalikan untuk tidak jatuh ke dalam yang lebih sulit. Kita berharap tentunya rupiah minggu depan tidak memberikan kejutan yang membuat kita sedikit tercengang begitu ya. Baik Pak Irwan, terima kasih telah sharing bersama kami di